Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Indonesia merupakan negara berkepulauan yang kerap disebut memiliki posisi wilayah yang amat strategis. Benarkah demikian? Untuk mengetahuinya, berikut penjelasan mengenai letak geografis dan astronomis Indonesia beserta pengaruhnya. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi, atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Sementara letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan bujur. Letak geografis dan astronomis Indonesia memberi pengaruh terhadap berbagai aspek, baik kondisi alam hingga sosial budaya masyarakatnya. Letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara, Selat Malaka, Malaysia Timur, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, benua Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia. Sebelah timur, Papua Nugini dan Samudera Pasifik. Sebelah barat, Samudera Hindia. Letak geografis Indonesia membawa beberapa pengaruh, di antaranya, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan, di mana letak ini merupakan jalur lalu lintas internasional dan menjadi tempat persinggahan kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia Timur dengan Asia Selatan, Asia Barat dengan Afrika dan Eropa. Letak kepulauan Indonesia di posisi silangnya menyebabkan sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam, karena banyak mendapat pengaruh dari berbagai sisi. Letak astronomis Indonesia. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat, bujur timur 141 derajat, bujur timur. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis yang dibatasi oleh garis lintang 23, 50, lintang utara, dan 23, 50 lintang selatan. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Masih mengutip modul yang sama, letak astronomis Indonesia yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur menimbulkan beberapa pengaruh, antara lain, Indonesia yang terletak pada lintang rendah mengakibatkan seluruh wilayah Indonesia beriklim tropik atau panas. Pulau di Indonesia mudah dipengaruhi peredaran udara yang datang dari laut-laut yang mengelilinginya, sehingga banyak menerima hujan yang menyebabkan kelembaban udara rata-rata tinggi. Negara Indonesia kaya akan flora dan fauna, karena menerima banyak hujan dan arus laut yang membawa benih-benih flora ke wilayah Indonesia. Letak negara Indonesia berada pada bagian bumi sebelah timur. Adanya pembagian 3 zona waktu Indonesia yakni WIB, WITA, dan WIT. Hal ini mempengaruhi aktivitas masyarakat, di mana penduduk yang berada di daerah bagian barat lebih akhir melakukan aktivitas dibanding penduduk yang berada di bagian timur.
Selain itu semua, Indonesia juga didominasi gunung berapi yang aktif. Keberadaannya tersebar tata letaknya, hingga di berbagai titik penjuru Indonesia. Jadi tidak heran, ketika tanah di Indonesia memiliki predikat sangat subur. Suburnya tanah, luasnya lautan, banyak dan melimpah sumber daya alamnya. Sehingga, menjadikan Indonesia sebagai negeri yang agraris. Karena, tanah di Indonesia mengandung mineral yang sangat cocok untuk ditanami jenis tanaman musim tropis. Penjelajahan bangsa Eropa yang diprakarsai oleh Portugal atau Portugis, mendarat di Asia termasuk Indonesia pada abad 16 pertengahan. Berawal dari musim dingin yang melanda Eropa, mengharuskan bangsa tersebut melakukan penjelajahan. Yang menghasilkan sebuah karakter dan sifat penjajah yang dilakukan bangsa Eropa, terhadap bumi dan pribumi Nusantara. Selain menjajah dan merampok sumber daya alam Nusantara, bangsa Eropa juga mengadakan penelitian atas tanah-tanah Nusantara untuk ditanami rempah-rempah yang bisa diperjualbelikan kepada bangsa lain. Dengan kata lain, bangsa Eropa tidak menggunakan sedikit waktu untuk mengadakan penelitian tanah, dan memperkirakan tanaman apa yang cocok ditanami di bumi Nusantara ini. Keberhasilan itu memberikan jawaban yang menguntungkan dari pihak bangsa Eropa, dan memberikan beban yang merugikan bagi pihak pribumi Nusantara. Di mana bangsa Eropa telah mendatangkan jenis-jenis tanaman dari berbagai luar daerah, dari daratan Eropa itu sendiri dan ditanam, disemaikan, di tanah Nusantara. Adapun jenis tanaman yang dibawa adalah pala, kopi, coklat, lada, cengkeh, kayu manis, termasuk juga karet. Tanaman karet berasal dari bahasa Latin yang bernama Hevea brasiliensis. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Jauh sebelum tanaman karet ini dibudidayakan, penduduk asli di berbagai tempat seperti Amerika, Asia dan Afrika Selatan menggunakan pohon lain yang juga menghasilkan getah. Getah yang mirip Altex juga dapat diperoleh dari tanaman Castilla elastica family Moraceae. Kalau kita menyadari setiap inti pokok bahasan yang sudah dijelaskan di depan. Sebenarnya, kedatangan bangsa Eropa mempelajari tentang tata cara sistem pertanian yang sudah dikembangkan oleh leluhur kita di Nusantara. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Pada zaman kerajaan Mataram kuno, atau Mataram Hindu, leluhur kita sudah mengenal apa yang dimaksud dari sumber kehidupan. Sumber kehidupan yang paling utama adalah air. Kenapa air yang dijadikan acuan sebagai sumber kehidupan? Dalam mitologi Hindu kuno, keberadaan mata air atau sumber air diyakini bahwa objek tersebut merupakan tempat bermainnya para dewa. Jadi, ketika menemukan sumber air, leluhur kita sudah memastikan bahwa wilayah tersebut mengandung banyak mineral yang mampu menyuburkan tanah. Sehingga diartikan dan menjadi mitologi bahwa air merupakan sumber kehidupan yang benar-benar dibutuhkan semua makhluk di jagat raya ini. Bukan menjadi rahasia lagi, berkaitan dengan penelitian kesuburan tanah yang dilakukan oleh leluhur kita, serta merta untuk mendirikan sebuah bangunan tempat pemujaan berupa candi. Bahkan, pemilihan tempat calon berdirinya bangunan candi itu sendiri, yang menetapkan adalah raja. Dengan pemilihan lokasi untuk berdirinya bangunan candi, sudah dipastikan di lahan yang subur dan dekat dengan sumber mata air. Jadi jangan heran ketika menjumpai bangunan candi, radius kisaran 50-100 meter, sudah dapat dipastikan, kita bisa menjumpai bangunan petirtaan atau sumber mata air. Sebagai contoh bangunan Candi Selogriyo dan situs Liangan. Dan masih banyak tempat-tempat lain yang disucikan dibangun dengan menggunakan konsep demikian.
Walaupun, secara keseluruhan tidak demikian. Artinya, kadang bangunan petirtaan sendiri, dan bangunan candi sendiri tanpa bangunan petirtaan yang saling berdampingan. Terus, kaitannya dengan kedatangan bangsa Eropa apa? Kaitannya adalah, bangsa Eropa hanya meneruskan penelitian, atau mengulang, atau memastikan tentang kesuburan tanah. Kenapa di setiap berdirinya bangunan candi berada di tempat yang tanahnya subur dan berbukit? Mulai dari itulah, bangsa Eropa meneruskan, mempelajari, dengan tahap penelitian yang dimulai dari seputaran bangunan suci. Karena mereka sudah tahu alasannya. Jadi, tidak heran ketika menemukan bangunan candi kebanyakan berada di lahan perkebunan atau hutan. Sama halnya dengan sejumlah watu lumpang yang berada di wilayah Kecamatan Pringapus ini. Yang diduga benda cagar budaya itu, dapat kita jumpai di perkebunan karet dan sawah. Penelusuran tentang keberadaan watu lumpang sebagai pembuktian, kita berangkat dari Desa Kawah, dan berakhir sampai perkebunan karet PTP 9 Afdeling Ngobo. Tolong nanti disembunyikan untuk alamatnya ya. Kosek 5 kene. Ini ki. Tuh. Ki. Apike bener. Bener ser nek iki. Kono ki ana siji neh kok. Daerah kono. Sepanjang jalan kuwi. Rawan nih. Heh? Kita tinggal ning sor. Lah kok bar iki kayak ning kemasan. Ta sak arah bar iki. Kemasan ngendi? Kemasan ngono kuwi cedak. Nggo apa? Dene lek sing lapik sajen sing kawan desa. Ana 5. Ya jangan. Ora sakti. Penunggu. Ora tumpai. Itu bentar ngopi. Aku sore nih. Sore nih. Lewat jalan ning kono. Ngendi? Iki sore nih. Ini ana ora iso ya, wong komputer. Terus ini sepatu tuh. Dhuwur ketiga. Heh? Daerah kono iki, Kang. Daerah kono ki, pokoknya teras antara 1 loro 3. Ah tak ngewangi Kang anu golek kene. Kakak Ginjiro. Kakak Ginjiro. Oh iya, Ding. Gus. Kae lho, sing ketok kae lho. Ono 5 ono kotakane kok. Sak kotakan kene ono 5. Perkampungan. Ah, Kilo. Kilo bukaan kilo. Kilo. Ngisor kuwi. Iki to, Kang. Ya iki to, ngisor iki. Ora ono. Ono ora? Ora ono. Ora ono ya berarti udah kuwi. ayo golek. Kono ono siji. Pokoke iki nggon galengan ki ono sing siji dhuwur, Kang. Dhuwur lancip ngono kuwi. Heeh. Kira-kira fungsinya apa, Mbien? Hah? Fungsinya apa ora lancip ngono kuwi? Kuwi iso wae gawe nganu, pas nemune ning masa peralihan. Pokoknya nggon galengan pojokan, Kang. Oh, Tenan ra. Pokoknya nggon galengan. Lah iki, ha. Lah iki. Ki kaseno. lho nek telu. Siji nek loro neh ndi? Sing lancip iki maksudmu?
Iki dawa iki jero dawa. Iki jero dawa. Dirahasiakan ya alamatnya ya. Itu prenghapus ngono ya? Prenghapus. Sing kono wis ketemu. Sing kono ketemu Kang. Gede. Ki ana neh iki. Hum to hami se curalo. Lah jujur ya sing limone iki aku ora ngerti. Sing ngerti Mas Bambang. Iki kurang 1 loro 3. Papat iki. Heeh. Limone kurang 1. Joke 5 detik apa? Uji daerah tadi. Ayo iki gek golek yuk Mas. Itu. Ora bentuke ngene kotak tapi bujur sangkar. Kotake bujur sangkar. Oh, betul ya. 30 detik ya. Tak iki. Akhirnya ketemu juga, Mbah. Met ya, Mbah. Lah jabruti Kak. Yes, keren. Apa jahitnya iki? Iya ora apa-apa. Cepet lek golek raine tenanan. Nek dibongkar jeru kuwi. Iki nganu rak murup rak bisa dimekne nganu ka. Ketok yo nek ora Bisa kemebul ngancane iki. ngono. Ora kemebul ngono kok. Mantram sakti di rupane Apa ini? kamera apa iki. Percaya rak kono ki gono pojal. Makam kayak iki. Makam. Ya wis ben nengke pensiun men tekan kono. Aduh lah. Makam tua. Heeh. Makam tuwa. Dhisik jek ana nisane dhisik. Den, kae ana wite nganu kae ana wite apa jenenge? Wit apa? Wit apa? Lah budak. Kaleng budak. Ketemu Raka. Iki lho, sak mene. Cuk. Bajigur. Aduh. Ketemu Ra? Sebenarnya area sini itu adalah komplek makam dulu. Sini komplek makam. Hei. Pokoknya karo watu lumpang sing entes iki mau cedak daerah kene. Ini ya guys, sebenarnya kita itu dulu pernah busukan ke sini awal tahun 2019-an dari di komplek perkebunan sini. Dulu ditemukan 5 batu lumpang. Tadi yang 3 sudah ketemu. Cuma dari teman-teman kan tadi sudah melihat yang 2 ya, yang 2.
Jadi untuk yang ketiga ini belum. Oh, yang ketiga sudah. Yang keempat belum. Yang kelima ini belum. Nah, yang kelima ini saya dari dulu juga belum pernah melihat. Cuma yang kelima itu informasinya itu bukan watu lumpang ya, watu lesung kalau saya menyebutnya, identik ke lesung. Bentuknya bulat, bentuknya kotak, bujur sangkar. Ini yang belum ketemu sampai dari dulu. Takon nganu kae, Mas. Takono. Watu lumpangi. Lah kae wong ngendi kae? Sekarang saya itu tidak sendirian ketika melakukan perjalanan busukan di sebuah hutan karet atau perkebunan karet. Di sini saya ditemani 9 orang. 1 saya sendiri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 orang. Nah, di sini memang banyak sekali ditemukan watu lumpang, terus watu lesung. Kilo. Watu lesung, watu lumpangnya. Kilo. Mas Boy. Rupane kok galengan sawah. Siji, karek siji ra ketemu. Sing kono ketemu to? Ketemu. Aku sing kono urung. Jalan kene. Ayo. Aku harus foto ya. Makan video. Kak, ketoke sing kotak iki kono, Kak. Arah rono. Sik aku tak ndelok sing kene sik, sing kok ngopo yo? Pinggir jalan kono kok. Ora balik loro. Oh. Pertama kok jalan ketok. Dalan ndi to? Jalan iki jalan utama. Iya lah. Jalan utama. Kak, di. Oh, ini. Ah, ini. Oh. Nah, ini. Ini. Saya itu heran. Memang belum begitu banyak penelitian tentang batu lumpang. Cuma ketika kita melihat bentuk pahatan batu lumpang, rata-rata batu lumpang itu berbentuk bulat, pipih. Ada juga yang tadi bulat agak memanjang ke bawah. Terus di tengah itu selalu ada cekungan. Nah, itu dulu fungsinya batu lumpang itu apa? Apakah untuk alat mempermudah suatu pekerjaan atau difungsikan untuk lainnya? Ada juga yang mengatakan bahwa watu lumpang itu bisa dijadikan suatu tanda wilayah yang bernama kerajaan. Tapi kalau kita mengarah ke situ memang benar. Namanya kerajaan atau desa atau wilayah yang bernama kerajaan itu pasti kedapatan yang namanya watu lumpang. Terus ada tinggalan jejak Hindu, misal ada Arcanandi, terus Linggayoni, dan juga ada runtuhan bangunan kuno seperti candi-candi Hindu, dan kebanyakan orang menyebutnya itu bangunan Masjid Wurung tinggalan Mbah Wali. Nah, seperti itu sudah ramai. Maksudnya tidak aneh lagi kalimat seperti itu, dan merujuknya ketika menyebut Mbah Wali itu kebanyakan yang disebut itu Sunan Kalijaga, seperti itu. Dan ini yang keempat. Dan nanti kita deskripsinya tak catat, kayak saya tulisin fungsinya daripada batu lumpang itu secara
penelitian saya pribadi dengan logika saya pribadi tanpa imbuhan perklenian, oke. Dan kita mau mencari lagi batu lumpang yang kelima, tapi bentuknya kotak bujur sangkar, tapi kayak merujuknya ke batu lesung. Wes Kang, ayo nggak tahu mesin, oke. Nemu apa? Endi? Endi Mas? Apa adalah? Endi Kang? Kang Seno? Hei, nisane endi? Selama perjalanan belusukan dari tempat yang kita tentukan, memang kebanyakan objek yang kita temui berupa watu lumpang dan sebuah watu lesung saja. Sedangkan fungsi daripada watu lumpang tersebut adalah 1. Watu lumpang memang sengaja dibuat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Misalnya, watu lumpang dibuat lalu difungsikan untuk menumbuk hasil dari pertanian. 2. Keberadaan watu lumpang dijadikan sebagai patokan tentang awal mula tumbuh dan berkembangnya suatu peradaban yang pertama kali di sebuah wilayah. Ora ketemu. Tumbuh kembangnya peradaban itu mendapatkan nama toponimi dengan sebutan kerajaan. 3. Watu lumpang diciptakan sebagai sarana atau alat upacara saat datangnya masa tanam. Kalau untuk sekarang ini disebut dengan ritual wiwitan. Sedangkan ritual wiwitan itu sendiri masih berjalan, dan masih ada hingga sampai saat ini. Wilayah-wilayah yang masih mempertahankan adat budaya tersebut adalah di Pulau Jawa dan Pulau Bali khususnya. 4. Masa peralihan merupakan sebuah masa yang berkembang lebih maju dari segi ritual keagamaan dan ritual upacara lainnya. Watu lumpang dijadikan sebagai bukti masa peralihan tersebut. Masa peralihan dari prasejarah menjadi sejarah. Prasejarah, di mana orang-orang masa itu belum mengenal tulisan, dengan kehidupan yang sering berpindah-pindah. Tumbuh kembang kehidupannya masih bernaung di dalam goa dan pemanfaatan sumber daya alam yang mampu mencukupi kebutuhan hidup yang hanya sesaat. Sedangkan sejarah adalah suatu peradaban yang sudah menciptakan dan mengenal tulisan. Dengan kehidupan yang sudah menetap dan menjadi sebuah peradaban, tumbuh kembangnya tidak berpindah-pindah, dan masih tetap bertahan di wilayah yang didiaminya. Bertahan hidup dengan membangun dan mengembangkan sistem pertanian yang mampu menghasilkan, yang mampu memberikan, yang mampu mencukupi, untuk kebutuhan hidup dalam kesehariannya. Ditunjukkan sebagai masa peralihan, watu lumpang yang memiliki pasangan berupa alu, yang notabene sama-sama berbahan baku dari batu yang terpahat. Dengan perkembangan zaman disebutkan dengan lingga Yoni Rebon, yang digunakan sebagai piranti untuk pemujaan dan disimbolkan sebagai Trimurti dalam keyakinan Hindu Siwa. Artinya, watu lumpang dan alu merupakan jejak masa peralihan dari prasejarah berkembang ke peradaban bersejarah. Bentuk daripada watu lumpang itu sendiri sangat bermacam-macam. Bulat pipi atau bulat melebar ke samping, bulat panjang ke bawah, bulat setengah lingkaran mirip dengan bentuk mangkok, dengan berbagai macam ukuran yang berbeda-beda. Sejauh kita mengadakan belusukan, banyak dari watu lumpang yang kita jumpai. Akan tetapi, di satu wilayah, yang menjadikan tujuan akhir kita belusukan. Di lokasi tersebut terdapat satu buah watu lesung yang masih rapi pahatannya, dan masih terjaga dari kebersihan objek dan kelestariannya. Dimungkinkan, objek-objek tersebut mendapatkan perhatian dari pegawai perkebunan. Dan fungsi daripada watu lesung itu sendiri itu apa? Watu lesung yang berada di perkebunan karet hanya terdapat satu objek saja, dan tidak ada yang lainnya. Beda dengan temuan watu lumpang yang jumlah dari keseluruhan 7 buah. Watu lesung memiliki ukuran tinggi 57 cm, diameter luar 120 cm, diameter dalam 100 cm, dan kedalaman hanya 20 cm. Fungsi daripada watu lesung itu sendiri, memiliki banyak versi cerita yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa, watu lesung difungsikan untuk tempat air minum hewan ternak.
Ada pula yang bercerita, tempat penampungan air untuk pendingin sepuhan benda tajam saat pembuatan alat-alat perang dengan berbagai jenis seperti pedang, mata tombak, dan pusaka atau keris. Ada yang bercerita tentang watu lesung difungsikan sebagai alat dan alas untuk menumbuk hasil pertanian dengan skala besar. Sistem penumbukan hasil tani yang melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Dari sekian banyak cerita yang sudah beredar luas, sesuaikan saja dengan letak, posisi, kondisi, dan lingkungannya. Kalau dugaan pribadi saya, watu lesung yang berada di lingkungan watu lumpang, lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan watu lumpang yang lebih banyak jumlahnya. Terdapat pada tanah atau area yang sangat luas dan subur, dibetengi dengan berbagai kontur tanah yang berbukit, dekat dengan aliran sungai yang lumayan cukup deras. Memungkinkan, watu lesung tersebut difungsikan sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai alas dan wadah dari hasil penumbuk pertanian sebelum akhirnya dipilah dan dibersihkan dan ditempatkan di wadah lainnya. Kuat dugaan, wilayah yang saat ini dialihfungsikan sebagai perkebunan karet, dulu merupakan peradaban yang memiliki sistem pertanian yang maju. Sebenarnya, jika kita mau mencermati dari beberapa objek yang kita kenal, akan lebih mudah menemukan pokok inti yang dimaksudkan. Ingat, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, masih banyak menyimpan jejak-jejak peradaban klasik kala itu. Peradaban Nusantara memang istimewa, bukan kita yang meniru, melainkan mereka yang datang dan mempelajarinya. Cinta budaya, menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kalian mau, bangsamu dijajah dengan bangsa asing? Dengan cara diserang dari segi dan sistem budayanya. Terus, kira-kira, langkah kita akan seperti apa, dan harus bagaimana? Sampai di sini fahamkan? Ora arah-arahe. Kono ki makam umum apa makam punden? Makam umum iki kono. Kono makam punden berarti. Ya pokoke toko lah. Tapi sampean ngerti nisan wis tau masuk rono, Mas? Burung. Tapi ceritane iki ning kono kuwi. Seberang kali kuwi. Nggon kluweh kae berarti seberang kluweh. Wong ketoke wewe-wewe kono mau tekan kluweh ora penak lho. Makam. Ora ngerti. Aku ora ayo ora usah. Ya wis to. Maksudnya tekan kono mau lho mentok batu. Ono sesuatu. Karena aku marani wet apa watu gedhi kae. Emang Watu gedhi metongol kae to. Soale kene iki ana nganu nih. Nggon peta Belanda tandane loro. Samping seberang samping kanan kiri. Arus kuwi, arus sungai kuwi. Ana bulan sabite loro. Jadi makamnya loro no. Lah kan Gak kanan kiri kok. menurut warga sekitar kene. Sing wit rungkut mau kan makam. Ndi ling kowe terkut kae mau tak parani. Aneh ya. Hewe-hewene wisan. Tuh, ndi? Wong arep tak omongi malah nganu Habib Gin muni ngene aja sik gen kena sik gen kena. Ora tulungane muni ngono. Tapi ra kena makam ora ono isane. Ora ono. Dhisik nganu tau nemu nisan kayu. Aku. Ya pas ya cocok pengen marani kuburan aku. Ayo menarik kok mulane kok aku langsung rono ki mau menarik kok saka kono mau kok. Gas, balik. Yo. Lah jare saya ngiyo satu lokasi Ngendi? Balik nang lewati kemasan ya dihampiri sisan.